Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-28. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Kutipan ini mengisahkan penyembuhan 10 orang yang sakit kusta. Yesus pada waktu itu sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Di dalam perjalanan itu ada sekelompok orang yang sakit kusta. Mereka berteriak kepada Yesus, memohon belas kasihan, memohon pertolongan. Karena mereka tahu Yesus pada waktu itu sudah sangat terkenal dan Yesus seringkali melakukan banyak karya penyembuhan. Namun mereka juga tidak berani mendekati Yesus. Mereka hanya berani berdiri jauh dan berteriak dari jauh. Mengapa? Karena memang menurut peraturan orang Yahudi pada zaman itu, penyakit kusta merupakan penyakit yang najis. Luka dari sakit kusta yang kelihatan menjijikkan, kotor, menakutkan, membuat orang ini tidak boleh tinggal bersama dengan orang-orang sekampung lainnya. Apalagi penyakit ini juga termasuk penyakit yang menular. Maka mereka disuruh untuk tinggal di luar kampung, berkelompok dengan orang yang sakit kusta lainnya, dan di situ semuanya adalah penderita kusta. Kalau mereka lewat di jalan umum, dari jauh akan berpapasan dengan orang, mereka harus sudah berteriak, najis, najis. Dan orang yang lewat ini akan menyingkir, menjauhi mereka, atau mereka yang akan disuruh menyingkir, menjauhi jalan. Dalam peraturan Taurat, orang-orang yang sakit kusta ini apabila mereka sudah sembuh, mereka harus menunjukkan dirinya kepada imam di bait Allah dan mempersembahkan kurban sebagai tanda bukti bahwa dia sudah tahir. Namun demikian, menunjukkan diri kepada imam di bait Allah bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak aturan untuk bertemu dengan seorang imam di bait Allah. Apalagi orang kusta ini belum sungguh-sungguh bersih atau belum sungguh-sungguh pulih seperti sedia kala. Masih ada bekas-bekas luka. Dan itu harus diperiksa oleh imam di bait Allah. Dalam kisah ini, mereka tidak berani mendekati Yesus. Mereka hanya berteriak dari jauh, mohon belas kasihan. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus pun tidak mendekati mereka. Dia juga tidak menjamah mereka. Yesus hanya berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dalam perjalanan, entah bagaimana perasaan mereka. Mungkin mereka juga merasa ditolak oleh Yesus ketika disuruh pergi menghadap imam. Karena mereka sudah membayangkan betapa sulitnya
untuk bertemu dengan imam di bait Allah. Mereka di perjalanan menemukan bahwa mereka sembuh. Tapi dalam Injil ini diceritakan hanya 1 orang dari 10 orang kusta yang kemudian kembali menemui Yesus, mendekati Yesus dan bersyukur. Orang itu ternyata juga orang Samaria. Yesus heran, 10 orang sudah sembuh dan yang kembali hanya 1 orang Samaria ini. Apa yang mau dikatakan atau menjadi kabar gembira dalam kutipan ini? Kabar gembira yang mau disampaikan adalah bahwa melalui Yesus, Allah sebagai Bapa hadir dengan penuh kasih kepada manusia yang sedang terpuruk. Allah adalah Bapa yang penuh perhatian kepada mereka yang tersingkir. Allah adalah Bapa yang memperhatikan kesusahan umatnya. Orang-orang kusta ini sudah tersingkir, dibuang, tidak dianggap oleh sesamanya sebagai manusia lagi. Mereka boleh dikatakan sampah. Oleh Yesus, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Namun hanya 1 yang kembali kepada Yesus, yang menemukan bahwa Yesus adalah kehadiran Allah, bait Allah baru, tempat dia boleh dinyatakan sebagai orang yang sudah tahir, orang yang sudah sembuh, tidak lagi najis. Yesus hadir sebagai bait Allah baru, arah hidup yang baru. Di dalam Yesus, orang ini yang adalah orang Samaria menemukan Allah yang menyelamatkan umatnya. Inilah kabar gembira. Namun kita juga bisa memetik suatu pembelajaran yang lain, bahwa dalam hidup beragama seringkali kita dibuat kaku dengan aturan-aturan, halal tidak halal, boleh tidak boleh, harus begini harus begitu. Hidup beragama menjadi tidak memerdekakan. Hidup beragama menjadi sesuatu yang membebani. Dan Yesus hari ini menunjukkan kepada kita, hidup beragama harus memerdekakan. Hidup beragama harus membuat orang berjumpa dengan Allah yang penuh belas kasih. Maka jangan sampai kita membuat aturan-aturan yang kaku, yang keras, yang membuat orang justru terbebani dan tidak bahagia. Hari ini Yesus memberikan kabar gembira, pembebasan bagi orang-orang yang sakit kusta, supaya mereka menemukan Allah yang berbelas kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.